Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat ketemu lagi dengan Ibu Dwi Rahayu dalam materi ekonomi bisnis di kelas 10. Anak-anak, materi ekonomi bisnis di kelas 10 itu ada 12 KD. Yang 6 KD ada di semester 1, yang 6 KD ada di semester 2. Baik, kita masuk di KD yang pertama yaitu 3.1 mengenai tentang menganalisis masalah-masalah ekonomi. Coba apa yang kalian ketahui tentang masalah ekonomi? Sering kita lihat anak-anak di masyarakat itu tentang aktivitas ekonomi. Ya, baik. Di layar sudah tampak buat kalian tentang gambar tentang kegiatan ekonomi di masyarakat. Ada transaksi di sebuah pertokoan, ada transaksi di pasar, ada jual beli, dan semuanya itu mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian mereka. Sebelum kita masuk ke materi apa masalah-masalah ekonomi, Bu Dwi perlu sampaikan di sini anak-anak itu tentang pengertian dasar ekonomi itu sendiri. Ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos dan nomos. Oikos itu berarti keluarga atau rumah tangga, sedangkan nomos adalah peraturan, aturan atau hukum. Secara garis besar diartikan bahwa ekonomi adalah sebagai aturan rumah tangga atau manajemen sebuah rumah tangga. Sedangkan ekonom adalah orang yang menggunakan konsep ekonomi di dalam bekerja. Baik, kalian udah tahu semuanya tentang apa itu pengertian ekonomi. Kalau sudah tahu, di sini kita masuk kepada apa itu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi itu adalah bahwa di masyarakat itu adanya keseimbangan antara kebutuhan manusia yang jumlahnya tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Coba kalian ingat-ingat, kebutuhan manusia itu banyak sekali. Kalian tahu ada kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, kebutuhan primer, sekunder, tersier, dan sebagainya. Orang butuh makan, orang butuh minum, orang butuh rumah, orang butuh rekreasi, pendidikan, dan sebagainya. Kalau kita pahami bersama, manusia itu tidak akan habis-habisnya tentang adanya kebutuhan. Tidak akan pernah puas atau tidak terbatas jumlahnya. Sedangkan alat pemuas kebutuhan itu jumlahnya terbatas. Alat pemuas kebutuhan itu sendiri anak-anak adalah barang dan jasa. Barang itu berupa produk yang bisa berwujud, bisa dilihat, kasat mata, ya. Sedangkan jasa itu dalam bentuk pelayanan, servis, tidak bisa dilihat tapi kita bisa merasakan. Jasa laundry, jasa fotokopi, jasa hotel, pariwisata, travel, dan sebagainya. Gitu. Nah, seandainya ada keseimbangan, maka akan terjadi bukan merupakan masalah ekonomi, tapi kenyataannya di masyarakat kesenjangan itu ada. Bahwa kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan alat pemuasnya sangat terbatas.
Sehingga muncullah permasalahan yang menyebabkan timbulnya kelangkaan atau scarcity. Jadi, contoh, saat ini anak-anak kita selama kurang lebih 7 bulan ini kita mengalami pandemi COVID-19, di mana orang dianjurkan untuk 3M, memakai masker, menjaga jarak, ya kan, cuci tangan. Kira-kira apa yang saat ini sering menimbulkan kelangkaan? Jumlah yang diminta banyak, sedangkan barangnya sedikit. Bu Dwi contohkan misalnya masker anak-anak. Kenapa? Masker di pasar langka. Nah, kenapa terjadi kelangkaan? Ini merupakan masalah ekonomi. Langka karena permintaan di pasar tinggi, sedangkan penawaran barangnya rendah. Kenapa penawarannya rendah? Oh, ada misalnya produksi masker kurang. Oh, karena mungkin ada penimbunan pedagang nakal di pasar, sehingga mereka menimbun berharap nanti harganya bisa tinggi dan sebagainya. Mungkin itu anak-anak tentang permasalahan ekonomi yang sudah Bu Guru contohkan. Semoga sampai sini kalian sudah jelas. Bu Guru lanjutkan anak-anak, itu tentang sejarah ekonomi. Menilik ke belakang, kita lihat pada era abad ke-18. Sejarah ekonomi di dunia, bukan di Indonesia, tapi di dunia, itu dibagi menjadi beberapa aliran. Saat pertama kali itu ada aliran klasik anak-anak. Tokoh yang terkenal adalah Adam Smith. Di era abad ke-18, di mana beliau memaparkan adanya unstable hand dalam mengatur pembagian sumber daya. Jadi Pak Adam Smith ini sering disebut sebagai bapak perekonomian dunia, karena yang menemukan itu. Dan Adam Smith mengemukakan ada 3 masalah ekonomi: produksi, konsumsi, distribusi. Produksi itu bagaimana menghasilkan, mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Konsumsi adalah bagaimana cara menggunakan produk dikonsumsi, digunakan oleh masyarakat. Sedangkan distribusi adalah bagaimana cara menyalurkan produk jadi itu, barang yang diproduksi biar sampai ke tangan konsumen. Itu aliran klasik. Terus ada juga aliran ekonomi sosialis. Saat itu tahun 1864 anak-anak, itu tokohnya adalah Karl Marx ya, yang memaparkan tentang teori des kapital. Sedangkan di Indonesia sendiri anak-anak, sistem ekonomi yang kita anut adalah sistem ekonomi Pancasila, di mana sistem ekonomi ini digali dan dibangun dari nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia. Demokrasi ekonomi yang diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan dan keadilan. Jadi, sistem ekonomi di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila, asas demokrasi ekonomi, di mana tujuan utamanya adalah untuk mencapai kemakmuran masyarakat. Itu tentang sejarah singkat ekonomi. Baik, dari situ kita bisa mengetahui anak-anakku bahwa inti masalah ekonomi yang sebenarnya tadi adalah adanya keterbatasan atau kelangkaan sumber daya dalam memenuhi kebutuhan hidup di masyarakat yang sering disebut sebagai kelangkaan atau kesenjangan atau istilah lainnya adanya gap. Sangat pemerintah khususnya di Indonesia itu sangat berusaha sekali untuk mengatasi adanya kelangkaan atau gap. Kelangkaan itu sendiri bisa berwujud kelangkaan sumber daya alam, terutama sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui anak-anak. Maka kita di dalam penggunaannya tentu saja harus berhemat. Contoh gas, contoh misalnya tambang, ya kan? Ada minyak bumi dan sebagainya.
itu kita mungkin saat ini masih menikmati mungkin harga Pertalite, Pertamax dan sebagainya masih menikmati harga segitu gitu kan. Tapi coba 7 turunan kita ke depan, apakah mereka masih menikmati? Mungkin langka atau bisa memperoleh tapi harganya sangat mahal, sangat tinggi. Nah, maka kita sangat dihimbau anak-anak bagaimana pemerintah berharap kita menghemat, menjaga kelestariannya, tambang, hutan, dan sebagainya agar apa? Anak turun kita bisa menikmati biar besok tidak terjadi kesenjangan yang lebih parah lagi. Saat ini mungkin tentang Bu Guru kembali lagi tadi tentang pandemi COVID tadi yang menimbulkan kelangkaan terhadap produk-produk yang terkait tentang misalnya masker, APD, tentang sabun cuci tangan dan sebagainya atau disinfektan itu banyak sekali yang langka. Lah, langkanya karena apa? Langkanya karena suplai dari produsen yang kurang, orang yang membutuhkan banyak, gitu seperti itu. Maka akan terjadi kesenjangan atau gap tadi. Jelas ya anak-anak untuk inti permasalahan ekonomi. Sedangkan menurut aliran klasik tadi, menurut Adam Smith bahwa ada 3 pokok masalah ekonomi. Mari kita ulas bersama-sama. Masalah pokok ekonomi menurut Adam Smith yang aliran klasik tadi bahwa ada masalah produksi. Masalah produksi tadi anak-anak harus paham. Bagaimana cara menghasilkan produk? Bagaimana cara mengolah produk? Produk itu diharapkan tidak hanya diolah saja, tetapi harapannya adalah produk yang diolah bisa bermanfaat atau berguna atau dibutuhkan oleh masyarakat. Bagaimana menghasilkan produk dengan sebaik-baiknya sesuai selera konsumen? Tentu saja seperti itu. Tapi saat itu di era klasik mereka hanya menghasilkan produk, mengolah saja dengan sarana capras yang tentu saja ya sederhana gitu kan, karena itu masih klasik sekali. Yang kedua adalah masalah konsumsi anak-anak. Konsumsi, siapa yang membutuhkan konsumsi adalah konsumen. Konsumen membutuhkan barang dan jasa untuk dikonsumsi. Dari produk yang dihasilkan, biar dikonsumsi oleh masyarakat. Yang ketiga adalah masalah distribusi. Distribusi itu adalah penyaluran barang anak-anak. Saat itu penyaluran barang belum merata. Mungkin kalau itu daerah perkotaan, mungkin mudah dijangkau dengan transportasi mudah, cara memperoleh barang lebih mudah. Tapi untuk daerah-daerah yang terpencil atau pedesaan atau istilahnya jauh dari perkotaan, maka untuk memperoleh barang dibutuhkan pengorbanan yang sangat besar. Maka di sini timbullah yaitu masalah distribusi. Termasuk ketepatan penyaluran. Jadi dalam saluran distribusi itu juga dimungkinkan alat transportasi apa yang digunakan biar barang sampai ke tangan konsumen itu tepat. Saat itu butuh, saat itu ada. Tidak saat ini butuh, adanya baru 1 bulan ke depan. Kan tentu saja di sini menimbulkan masalah lagi tadi. Itu seperti itu anak-anak. Yang inti masalah aliran ekonomi klasik. Jadi ada 3 pokok, ingat-ingat produksi, konsumsi, dan distribusi. Baik, kalau tadi klasik kita masuk masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi modern ini saat ini anak-anak yang kita hadapi bersama-sama saat ini. Pokok permasalahan ekonomi modern ada 2 kunci yaitu kelangkaan dan pilihan. Adanya kelangkaan dan kita harus memilih choice, pilihan mana yang harus kita utamakan. Setiap masyarakat akan menghadapi masalah yang sama, tapi cara mengatasinya akan berbeda-beda sesuai dengan latar belakang seseorang gitu kan. Perbedaan cara inilah yang melahirkan sejumlah sistem ekonomi nantinya. Ada 4 masalah pokok dalam masyarakat modern anak-anak. Masalah pokok ekonomi maksud dulu ya. Itu yang pertama adalah what's. Apa toh yang diproduksi? Kalau zaman aliran klasik mungkin hanya penting menghasilkan barang.
Tapi di aliran modern ini, saat ini, tidak hanya apa yang akan diproduksi, tetapi barang apa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksi biar lebih efektif dan efisien, barang yang diproduksi sesuai dengan selera konsumen. Itu seperti itu. Yang kedua adalah how. How itu adalah bagaimana cara memproduksi. Ya. Saat ini banyak mesin-mesin yang sudah lebih canggih anak-anak dibanding dulu. Proses produksi tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga diharapkan bisa mengatasi masalah kelangkaan. Bagaimana cara memproduksi yang efektif dan efisien tadi. Masalah yang ketiga adalah who. Siapa pelakunya? Barang itu pelaku produksi itu siapa? Kalau di negara kita tentu saja ada perusahaan-perusahaan, perusahaan besar, perusahaan menengah, kecil, bahkan home industry yang menghasilkan produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Contoh masker, masker itu sekarang banyak kegiatan home industry, ibu-ibu rumah tangga, mereka mengisi waktu luangnya untuk menjahit masker dan sebagainya. Masker kain terutama yang bisa dipakai secara berulang. Nah, ini tentu saja akan mengatasi kelangkaan masker itu sendiri. Masalah yang keempat adalah woman, anak. Untuk siapa atau barang diproduksi? Tentu saja adalah untuk konsumen akhir, untuk pemakai. Maka untuk siapa yang barang itu diproduksi, tentu saja bagaimana barang yang sudah jadi nanti bisa disalurkan ke konsumen yang tepat, tidak keliru, gitu kan? Dia sesuai dengan permintaan. Gitu. Demikian anak-anak, materi yang disampaikan Bu Guru pada kesempatan kali ini itu ingat ada 3 masalah pokok dalam ekonomi klasik. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Ada 4 masalah pokok pada masyarakat modern. Ada what, how, who, dan whom. Saya harap apa yang saya sampaikan pada kali ini dapat bermanfaat, dapat kalian pahami. Untuk materi lebih lengkapnya, tugas dan selanjutnya bisa nanti kita lewat LMS, bisa lewat WA, dan sejenisnya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai di sini materi yang disampaikan oleh Bu Dwi. Ketemu lagi lain waktu. Ingat pesan Ibu, tetap 3M, ya, memakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Semoga kita semua selamat terhindar dari COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.